Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 yang berkata demikian. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ini, kita melihat sebuah kisah yang dramatis ketika situasi mencekam karena bangsa Israel yang sedang dikepung oleh serangan dua bangsa besar, yaitu Moab dan Amon, serta pasukan Meunim diubahkan menjadi kemenangan besar dan demonstrasi kuasa Allah yang memberikan kemenangan. Namun jika kita membaca pada awal kisah ini, seluruh bangsa Israel mengalami ketakutan. Bahkan di ayat 12 mereka berkata, "Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami tertuju kepadamu." Dalam kondisi terdesak dan terjepit, dan membayangkan kehancuran sudah di depan mata, dan juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, dalam kondisi ketakutan inilah, Yosafat mengambil tindakan yang akhirnya membalikan keadaannya. Ada 4 hal yang dilakukan Yosafat dalam menghadapi hal ini. Yang pertama, berdoa. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berdoa dan berpuasa. Perhatikan ayat 3, yaitu berdoa dan memohon kepada Tuhan, merupakan tindakan yang tidak mungkin salah. Kita berdoa karena menyadari ketidakmampuan kita. Sebab itu Yosafat dengan sungguh mengambil tekad dan menetapkan hati untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai kebutuhan vitalnya. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dalam ayat 12 bagian B, Yosafat mengatakan, "Kami tidak tahu yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini, fokuskan mata hati kita kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan yang ada di sekitar kita. Mengarahkan hati kita kepada pribadi Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari setiap persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Yang ketiga, menantikan Tuhan. Dalam ayat 13, di sana dijelaskan, dalam suasana terdesak, dikejar oleh deadline,
bukan berarti kita harus buru-buru bertindak dan ceroboh. Kurang dari 13 hari lagi, bangsa-bangsa itu akan sampai untuk menyerang Yosafat. Dalam kondisi kritis dan terdesak, Yosafat menanti jawaban dan tuntunan Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Allah itu menjawab doa dan Allah mendengar seruan dan tangisan kita. Dia menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Yang keempat, menyembah dan memuji Tuhan. Dalam ayat 18 dan 19 mengatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Di sini Yosafat sangat tahu rahasia dari kuasa pujian dan penyembahan. Karena hal yang luar biasa dapat Tuhan lakukan ketika bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan. Maka Tuhan mengacaukan para musuh-musuhnya karena ada kuasa dalam pujian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari belajar dari Raja Yosafat. Bagaimana kita harus mengatasi masa-masa sulit ketika kita ada dalam situasi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal terutama saat ini, yaitu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita akan menemui momen-momen seperti yang dihadapi Yosafat dan bangsa Yehuda. Masa di mana kekuatan kita seolah tidak berarti, logika tidak memberi solusi, dan bahkan pengalaman pun tidak dapat menjadi pegangan. Dalam titik nadir seperti itulah, respon kita menentukan arah kemenangan atau kehancuran. Yosafat memilih untuk tidak panik, tidak sibuk menyusun strategi perang yang manusiawi, melainkan ia menempatkan seluruh bangsa dalam posisi rendah hati di hadapan Tuhan. Ini bukan sekedar tindakan religius, tetapi keputusan iman. Iman bukan hanya terlihat saat keadaan baik dan terkendali, tetapi justru diuji dan dimurnikan dalam tekanan dan ketidakpastian. Yosafat mengakui dengan jujur bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebuah pernyataan rendah hati yang membukakan jalan bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam dunia yang menuntut kita untuk selalu tahu, selalu siap dan selalu kuat, Tuhan justru bekerja dalam pengakuan akan ketidaktahuan dan ketidakberdayaan kita. Disitulah letak keindahan kasih karunia. Ketika kita tak tahu arah, Tuhan menjadi kompas kita. Ketika kita tak punya daya, kuasa-Nya menjadi kekuatan kita. Lebih dari sekedar strategi perang, respon Yosafat dan bangsa Israel adalah pola hidup rohani yang layak kita tiru. Doa yang bersungguh-sungguh, fokus yang teguh kepada Tuhan, kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan, dan penyembahan yang penuh iman bahkan sebelum kemenangan terlihat. Ini bukan tindakan pasif, tetapi langkah aktif dalam iman yang sejati. Bangsa ini belum melihat kemenangan, tetapi mereka sudah menyembah dan memuji seolah-olah kemenangan telah datang. Inilah bentuk kepercayaan yang menyentuh hati Tuhan. Iman yang merayakan kemenangan sebelum hasilnya tampak. Dan ketika Tuhan melihat iman seperti ini, Dia turun tangan. Dalam kisah ini tanpa pedang diangkat, tanpa pasukan dihantamkan, Tuhan sendiri yang menciptakan kekacauan di tengah musuh dan memberi kemenangan total bagi umat-Nya. Maukah kita belajar untuk mengalihkan fokus dari besar masalah kepada besarnya Tuhan? Maukah kita memilih untuk tetap menyembah meski masih dalam ancaman? Percayalah, respon iman seperti inilah yang mengundang campur tangan ilahi. Situasi yang mustahil bagi manusia bukanlah penghalang bagi Tuhan, melainkan panggung untuk menyatakan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang perkasa dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami, melihat air mata kami, dan menjawab dengan kuasa yang tidak terbatas. Ajarlah kami seperti Yosafat, untuk senantiasa datang kepadamu dalam setiap kesulitan dan kebingungan hidup kami. Ketika kami tidak tahu harus berbuat apa, arahkanlah mata dan hati kami untuk terus tertuju kepadamu. Bangkitkan dalam diri kami semangat untuk berdoa, keberanian untuk menunggu, keteguhan untuk percaya, dan hati yang penuh pujian, bahkan sebelum kemenangan itu terlihat. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak tepat pada waktunya. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.